Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pembatal nasab Sadah Ba'alawi alaihimussalam itu bagaimana hukumnya? Karena akhir-akhir ini ada kelompok baru yang membatalkan nasabnya Sadah Ba'alawi. Dia menyelisihi seluruh ulama di seluruh dunia. Sejak dulu sampai sekarang yang mengesahkan, mensahihkan nasab Sadah Ba'alawi. Itu hukumnya menurut syariah Islam, menurut fikih bagaimana? Nah, pertama yang perlu kita bicarakan adalah hukum membatalkan nasab orang lain. Baik orang lain itu sadah, habaib, sayyid maupun orang biasa. Dalam hadis ya, riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ithnatani fin nas huma bihim kufrun, at-ta'nu fin nasab wan niyahatu 'alal mayyit." Rawahu Muslim. Jadi hadis ini sahih. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua perkara pada manusia, keduanya adalah kekufuran pada mereka. Artinya dua perkara ini kalau dilakukan itu kufur. Apa? Yang pertama yaitu mencela nasab orang lain, dan kedua meratapi orang yang meninggal. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nah, hadis di atas memberikan pesan sebagai berikut ini. Pertama, mencela nasab orang lain dengan arti membatalkan nasab orang lain yang telah sah secara syar'i, hukumnya adalah kufur alias dosa besar dan bisa keluar dari Islam. Ini hukum membatalkan nasab orang lain. Jadi jangan main-main dengan nasab orang lain. Kedua, maksud kufur dalam hadis di atas adalah bagi orang yang menganggap halal mencela atau membatalkan nasab orang lain. Maka kufur. Karena menghalalkan perkara haram adalah kufur alias keluar dari Islam. Tapi kalau orang itu tidak menganggap halal, sebenarnya tahu membatalkan nasab orang lain dosa besar, haram, cuma dia melakukan karena dengki, karena hasud, karena dendam, maka ini tidak kufur, tapi haram dan termasuk dosa besar. Ini hukum membatalkan nasab orang lain. Lalu bagaimana kalau membatalkan nasab ahlul bait? Keluarga Nabi SAW ternyata membatalkan nasab ahlul bait alaihimussalam adalah kesesatan. Bolal, sesat ya. Bid'ah yang sesat. Jadi sesat dan menyesatkan, termasuk kelompok aliran sesat. Dasarnya mana? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, qal ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatihi yauma Arafah wa huwa ala naqatihi al-qaswa yakhutub, fa sami'tuhu yaqul ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitaballah wa israti ahla baiti. Haditsun sahih rawahu Tirmidzi. Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, aku melihat Rasulullah SAW pada waktu haji di hari Arafah. Beliau menyampaikan khutbah di atas ontanya yang bernama Qaswa. Aku mendengar beliau baginda bersabda, hai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan sesuatu pada kalian. Apabila kalian mengambilnya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa itu? Yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan kerabatku ahlul baitku. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi.
Kemudian riwayat lain an Zaid bin Arqam radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni tarikum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu ba'di ahaduhuma a'zamu minal akhar kitabullah hablum mamdudum minas sama'i ilal ard wa asrati ahlu baiti wa la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud fanzuru kaifa takhlufuni fihima. Haditsun sahih rawahu Tirmidzi wal Hakim. Zaid bin Arqam radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian sesuatu. Apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat sesudahku. Salah satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu kitab Allah, tali Allah yang dibentangkan dari langit ke bumi, dan kedua golonganku, yaitu keluargaku. Keduanya tidak akan terpisah hingga datang kepadaku di telaga Al-Kautsar. Maka lihatlah kalian bagaimana kalian memperlakukan keduanya sepeninggalku. Ini hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Riwayat berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ya ayyuhan nas inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi falan tadillu ba'di ats-tsaqalain wa ahaduhuma akbaru minal akhar kitab Allah hablum mamdudum minas sama ilal ard wa asrati ahla baiti wa innahuma la yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud sahihun bi syawahidihi rawahu Ahmad wa Abu Ya'la wa Ibnu Abi Asim fi sunnah. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian sesuatu. Apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat sesudahku. Yaitu dua pusaka, salah satunya lebih besar dari yang lainnya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, tali Allah yang dibentangkan dari langit ke bumi, dan kedua golonganku, yaitu keluargaku. Sesungguhnya keduanya tidak akan berpisah hingga datang kepadaku di telaga Al-Kautsar. Hadis sahih ya, riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Lalu hadis berikutnya an Ali radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni taraktu fikum ma in akhadtum bihi lan tadillu kitab Allah sababuhu biyadillah wa sababuhu biaidikum wa ahla baiti. Haditsun hasan rawahu Ibnu Abi Asim fi sunnah. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an karramallahu wajhah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan sesuatu pada kalian. Apabila kalian mengambilnya, maka kalian tidak akan tersesat. Apa? Yaitu kitab Allah. Ujungnya ada pada Allah dan ujung sebelahnya, dan ujung yang sebelahnya ada pada kalian. Dan kedua adalah keluargaku. Ini hadis hasan riwayat Ibnu Abi Asim dalam As-Sunnah. Nah, hadis tentang wasiat Rasulullah SAW agar berpegang teguh dengan kitab Allah dan Ahlul Bait diriwayatkan dari lebih 20 jalur para sahabat, sekitar 24 jalur ya. Dan ini hadis ini berarti mutawatir, karena mutawatir itu kalau lebih dari 5, lebih dari 4, ini malah 20 lebih. Hadis-hadis di atas memberikan beberapa pesan penting kepada kita. Apa? Pertama, ada 2 peninggalan Rasulullah SAW yang harus kita jadikan pegangan dalam beragama, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan keluarga beliau, Ahlul Bait. Ini yang pertama. Kedua, berpegangan dengan kitab Allah adalah dengan mengamalkan isinya,
melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Apa yang dilarang dalam Al-Quran dijauhi, yang diperintahkan dilaksanakan, pesan-pesannya juga diamalkan. Itu berpegangan dengan kitab Allah. Lalu ketiga, berpegangan dengan keluarga Nabi SAW adalah dengan mencintai, memuliakan, menghormati, berbuat baik, dan meneladani perilaku mereka selama tidak bertentangan dengan agama. Jadi begitu, ini yang ketiga. Keempat, hadis di atas dan hadis-hadis lain yang serupa memberi isyarat, kata para ulama, bahwa akan selalu ada di antara keluarga Nabi SAW yang ahli ilmu dan menjadi teladan dalam agama hingga akhir masa. Dari waktu ke waktu pasti selalu ada dari ahlul bait itu yang alim, menjadi panutan dan menjadi teladan umat Islam. Jadi begitu. Nah, kelima, orang yang tidak berpegangan dengan Al-Quran dan tidak mencintai keluarga Nabi SAW termasuk para habaib, berarti menjadi orang yang tersesat dan menyesatkan dalam urusan agama. Karena dalam hadis-hadis tadi disampaikan, apabila kalian mengambil berpegangan dua perkara ini, kalian gak tersesat. Berarti kalau gak mengambil ya tersesat berarti. Karenanya hati-hati dengan kelompok-kelompok yang membatalkan nasab keluarga Nabi SAW. Itu berarti aliran sesat. Nah, saya kira ini mudah-mudahan bermanfaat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.